Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang laporan studi kasus kami yang berjudul tentang menurunnya fungsi indera alat indera akibat pekerjaan. Nah, di kelompok kami terdiri beberapa orang. Saya sendiri adalah Indra Mustaqim. Oke. Lanjut, banyak pekerjaan yang kita tidak tahu bahwasannya itu mungkin dapat menurunkan fungsi-fungsi alat indera pada makhluk hidup sehingga kita melakukan pekerjaan di luar kendali seperti itu. Nah, tujuan dari kelompok kami adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan resiko terjadinya menurunnya alat indera seperti pendengaran, penciuman, penglihatan, perabaan, dan lain-lain. Dan selanjutnya tujuan kami juga menganalisis dampaknya sehingga ada kemungkinan bisa membantu orang lain juga. Dan di sini kami juga mengetahui jenis-jenis dan satu lagi menyediakan informasi sebagai alat atau sebagai informasi untuk pekerja, perusahaan maupun pemerintahan. Nah, pada laporan kami mengambil dasar teori yakni tentang pendengaran, penglihatan, dan penciuman. Dasar-dasarnya kami ambil dari judul artikel pada tentang pendengaran. Kami ambil artikel ya ini Septiana NR dan Widiwati 2017 tentang gangguan pendengaran akibat kebisingan. Dan selanjutnya kami mengambil tentang Pernama MA Kosyanto H dan AMM yang ini menjadi faktor yang berhubungan dengan keluhan computer version syndrome, yakni paparan radiasi. Dan selanjutnya kami ada Gustina, kami mengambil juga dasar teori dari Gustina, yakni hubungan peningkatan alat indera di saat produksi pestisida ataupun bahan kimia gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kami menggunakan metodologi ataupun metode yang digunakan untuk mengetahui hal-hal yang mengenai tentang penurunan fungsi indera. Yang kami mencari tahu tentang, kami tidak langsung turun ke lapangan, tetapi kami mencari artikel dan mencari jawabannya di internet. Nah, metode-metode yang digunakan di sebagian di atas tadi, dasar teori digunakan adalah yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner ini adalah bentuk pertanyaan yang sering pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang penurunan alat indera. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Sering terjadi karena kelelahan fisik, tumbang, makanya adanya pemeriksaan fisik yang mungkin banyak datanya diakibatkan oleh pekerjaan. Lanjut, ada data sekunder ataupun data medis. Data medis ini diambil langsung dari pekerja yang melakukan pekerjaan sehingga kecapean dan melakukan tindakan medis. Lanjut, kami hasil pembahasan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja industri, manufaktur, konstruksi, dan pertambangan memiliki risiko menurunnya fungsi dan alat indera yang signifikan. Data menunjukkan bahwa 25% pekerja mengalami gangguan pendengaran, 20% pekerja mengalami gangguan penglihatan, 10% pekerja mengalami gangguan penciuman, dan 5 pekerja mengalami gangguan pengecapan. Hasil pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan di industri manufaktur pertambangan dapat menyebabkan menurunnya alat fungsi indera. Oke. Kaitan dengan teori yang mungkin relevan lah. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa paparan terhadap faktor-faktor resiko menyebabkan menurunnya alat fungsi indera.
Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang seperti saya katakan tadi, saya mencari informasi di internet sehingga ini tidak bisa dikatakan hoax dikarenakan keterbatasan kami untuk mencari informasi, karena mencari informasi itu membutuhkan akses dan perizinan tertentu seperti itu. Implikasi hasil penelitian ini yang signifikan pada pekerjaan dan pemerintahan perlu diberikan pelatihan dan perlindungan yang memadai untuk mengurangi risiko penurunannya alat fungsi indera. Oke. Kesimpulannya, studi kasus ini menunjukkan bahwa pekerjaan di industri manufaktur dan pertambangan memiliki risiko menurunnya alat indera yang signifikan, yakni pekerjaan saja memiliki risiko penurunan fungsi indera. Oke. Dan saran kami untuk bagi pekerja, pemerintahan, dan perusahaan, bagi pekerja adalah meningkatkan kesadaran tentang risiko menurunnya fungsi alat indera di tempat kerja. Bukan berarti tidak boleh kerja, tetapi kalau bisa menghindari seperti paparan radiasi, pendengaran, kebisingan yang dapat membuat ketulian, itu kalau bisa dihindari, dan menggunakan alat pelindung diri APBD yang sesuai dengan mengurangi paparan terhadap faktor-faktor risiko. Mungkin di beberapa perusahaan tidak menyediakan APBD, tetapi usahakan untuk memiliki APBD, alat yang bisa mengurangi kebisingan atau penciuman, alat-alat yang dapat mengurangi bau gitu, seperti itu. Dan bagi pekerja juga mengikuti pelatihan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tahu bahwasannya alat dan bahan itu juga memiliki kinerja masing-masing. Bagi pengusaha, menyediakan lingkungan kerja yang ramah, aman dan sehat untuk bekerja. Tetapi kita tahu pekerjaan itu tidak mungkin akan selalu sehat, tetapi usahakan kita menjaga lingkungan itu dengan kebersihan. Lanjut, mengadakan pengawasan dan pemantauan terhadap pekerja-pekerja perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja. Banyak dari pekerja-pekerja yang melakukan hal yang di luar perkiraan sehingga menyebabkan kerugian pada diri pekerja. Nah, untuk itu perusahaan melakukan pemantauan sehingga tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Setelah itu perusahaan juga menyediakan sumber daya dan dukungan untuk penelitian pengembangan tentang keselamatan kerja. Penting karena kalau misalnya dalam penelitian ini menimbulkan hal baru ataupun efek baru, ini dapat memberitahukan kepada pekerja sehingga pekerja tidak lagi kesusahan ataupun kebingungan seperti itu. Dan bagi pemerintahan membuat kebijakan yang efektif untuk mengurangi risiko menurunnya fungsi alat indera di tempat kerja seperti itu. Oke. Alat-alat ataupun data yang mungkin menjadi salah satu alat yang dapat kita miliki di saat kerja.